Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam ibadah pagi ini secara live Minggu 29 Maret 2020. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Saya berharap semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Mari kita bersama-sama, kita akan membaca firman Tuhan. Saya memberikan kesempatan pada seluruh sidang jemaat untuk membuka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 150. Mazmur 150. Sekali lagi, Mazmur 150. Saya akan menuntun Bapak Ibu untuk membacakan kebenaran firman ini. Mazmur 150 berbunyi, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah pagi ini. Saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Kita duduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh mengizinkan kami pada kesempatan pagi ini untuk menghampiri Tuhan di dalam doa. Kami menyerahkan segenap hati, pikiran, roh jiwa kami kepadamu Bapa, untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah pagi hari ini. Kiranya kami boleh berpengalaman secara pribadi dengan Engkau, dan kami boleh diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh penata layanan yang terlibat di dalam pelayanan pagi ini. Tuhan memberkati. Begitu pula seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah pagi ini secara live. Biarlah Tuhan menolong dan memberkatinya, sehingga mereka boleh mengikuti ibadah sebagaimana mereka beribadah di dalam ruangan gedung gereja. Terpujilah namamu Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan dipimpin melalui pujian untuk memasuki pujian, dan Mas Robi akan memimpin kita di dalam pelayanan dan pujian pagi hari ini. Mari. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menyanyikan pujian. Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita akan nyanyikan pujian bait 1 dan 2. Dengan segenap hati, mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa, Putranya diberikan sebab kasih-Nya
puji yang mulia, kiranya manusia marilah menghadap Yang Maha Kudus di antar putra Allah Sang Penebus. Darah Yesus tebusan dosa, itu janjinya bagi kita. Yesus Kristus tebusan dosa, itu janjinya bagi yang percaya. Yang paling durhaka bila bertobat, di saat itulah beroleh selamat. Puji yang mulia, hai dengar sabdanya. Puji yang mulia, kiranya manusia marilah menghadap Yang Maha Kudus di antar putra Allah. Puji yang mulia, puji yang mulia, hai dengar sabdanya. Puji yang mulia, kiranya manusia marilah menghadap Yang Maha Kudus di antar putra Allah Sang Penebus. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan diberkati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Muda Artinus. Kita akan mempersiapkan firman Tuhan dengan nyanyian pujian 285. Kita akan menyanyikan bait 1, 2, dan 4. Tuhan harapanku. Tuhan harapanku, sepanjang waktu suaramu ku dengar lembut merdu. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu, sekarang juru selamat berkatiku. Tuhan harapanku selamanya. Godaan atasku tak
setiamu tetap serta. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu. Sekarang juru selamat berkatiku. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu. Sekarang juru selamat berkatiku. Kepada hambanya dipersilahkan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau sampai detik ini kami boleh menikmati kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada oleh karena belas kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mungkin waktu dan tempat kami berbeda, tetapi kami percaya bahwa firman-Mu tidak pernah berubah, bahwa tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya bahwa kasih-Mu juga senantiasa menyertai kami, dan biarlah ketika kami membaca merenungkan kebenaran firman-Mu, kami percaya bahwa kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami, urapan daripada sorga turun atas kami semua, sehingga fokus kami, hati kami tertuju hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin saat ini kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi kita bisa bertatap muka melalui live streaming pada pagi hari ini. Dan saya berharap bahwa kita semua Bapak Saudara, semua dalam keadaan sehat dan baik, melewati virus corona ini. Kita harus mengikuti peraturan dari pemerintah bahwa kita harus beribadah masing-masing di rumah kita. Dan saya percaya, walaupun kita di rumah masing-masing, saya percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Kalau ada Tuhan saat ini di gereja, dan saya juga percaya bahwa Tuhan ada di rumah Bapak Saudara sekalian saat ini. Bapak Saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-39. Roma pasal 8, ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya akan membacakan buat kita semua dan saudara akan menyimaknya. Beginilah firman Tuhan di bawah perikop keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah,
baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini dunia sedang mengalami ketakutan. Umat manusia sedang dalam tekanan, tidak terkecuali kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Kita tahu sekarang sedang maraknya wabah virus corona. Semua orang dalam ketakutan. Tetapi saudara, saya mau katakan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut dengan apapun yang terjadi saat ini. Karena kita tahu bahwa ada Tuhan, ada kasih Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Seharusnya saudara, bahwa ketika virus corona ini mewabah di tengah-tengah kita, setiap orang membutuhkan yang namanya kasih. Tetapi yang menjadi ironis saudara, bahwa ketika diumumkan bahwa ada di Indonesia virus corona, kita melihat dan menyaksikan bagaimana reaksi mereka. Mereka memborong semua hal-hal yang dibutuhkan oleh orang lain seharusnya. Tetapi mereka memborong semua. Seakan-akan dunia ini akan berakhir. Tidak lagi memiliki kasih, tidak lagi memikirkan orang lain lagi bagaimana kebutuhan mereka. Saat ini saudara, sangat langka kita menemukan tentang kasih. Kita semua saat ini membutuhkan tentang kasih. Kalau di dalam Kolose pasal 3:14 dikatakan, kenakanlah kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sangat indah. Walaupun dalam keadaan tekanan, tetapi kalau kita melihat saudara kita, melihat orang lain dengan penuh kasih, seharusnya kita tidak bertindak demikian. Kita harus justru di situ kita menunjukkan kasih kita. Dan saya berharap kita sebagai anak Tuhan, gereja Tuhan hadir untuk menyatakan dan membagikan kasih Kristus itu kepada dunia. Nah, saudara, pada pagi hari ini kita belajar tentang kasih yang teruji. Dalam Roma pasal 8 ayat 31 dan 30 sampai 39 ini saudara, kalau kita membaca di ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Ini Paulus menjelaskan atau merangkum saudara sesuatu hal yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara memperhatikan dari pasal 1 sampai pasal yang ketiga, Paulus menjelaskan kepada kita bagaimana keadaan manusia. Bahwa tidak ada manusia satupun yang benar. Semua manusia berdosa. Dan manusia yang berdosa itu semuanya berada di bawah murka Allah. Mengalami kematian yang kekal. Terpisah dari kasih Allah. Namun Paulus juga menjelaskan kepada kita pasal 3 sampai pasal 4 saudara. Paulus menjelaskan bahwa hanya ada satu-satunya jalan keselamatan yang diberikan Allah melalui iman kepada Kristus. Dan kemudian Paulus lagi menjelaskan kepada kita saudara, pasal 5 sampai pasal 8:30, Paulus menjelaskan kepada kita bagaimana setiap kita boleh berada di dalam kebenaran Kristus melalui iman. Bahkan Paulus menjelaskan kepada kita bahwa setiap orang percaya bahwa ada Roh Kudus yang menuntun, memimpin kita untuk berada di dalam kebenaran Kristus. Dan inilah berita gembiranya saudara sesuai dengan tema kita dalam bulan ini, bahwa betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dan ini saya mau katakan kepada kita, inilah kabar baik pagi hari ini dengan kasih yang teruji dari Allah.
Pasal 8 ayat 31 dijelaskan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bapak saudara, yang pertama bahwa kasih yang teruji itu saudara, bahwa kasihnya berkuasa atas dakwaan. Kita boleh dapat melihat ayat 31 sampai dengan ayat ke-34. Dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Paulus mengingatkan kepada kita mulai dari pasal pertama sampai pasal yang ketiga, keadaan manusia jatuh dalam dosa. Pasal keempat, bagaimana jalan keselamatan satu-satunya di dalam Yesus Kristus. Dan kemudian pasal 5 menjelaskan kepada kita tentang pengorbanan Kristus. Paulus menjelaskan kepada kita bagaimana Tuhan datang menghapus dosa dunia, bagaimana Yesus mati bagi kita, bagaimana Yesus membenarkan kita, dan bagaimana Yesus menjamin kepastian keselamatan setiap kita yang percaya kepadanya. Dan tidak berhenti sampai di situ, saudara. Paulus juga menjelaskan kepada kita bahwa ada Roh Kudus yang akan menuntun dan memimpin kita untuk senantiasa ada di dalam kasih Kristus. Itulah sebabnya Paulus menjelaskan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan sudah melakukan perkara-perkara yang besar bagi kita, yang seharusnya tidak layak untuk diselamatkan, yang seharusnya tidak layak untuk diangkat menjadi anak. Tetapi Tuhan melakukan semuanya itu supaya kita boleh kembali. Itulah kasih Allah kepada kita, dan itulah berita baik pada pagi hari ini, saudara. Selanjutnya, saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ini Paulus menjelaskan kepada kita, saudara, bahwa kasih yang teruji itulah kasih berkuasa atas dakwaan, bahwa kita telah dibenarkan oleh Allah, bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau saudara melihat kata di sini, saudara, ada di pihak kita, sebenarnya lebih tepatnya bahwa Tuhan ada untuk kita, bukan hanya sekedar berpihak kepada kita, tetapi Tuhan itu ada untuk kita, menjadi bagian kehidupan kita, menjadi milik kepunyaan kita. Dan itulah keyakinan kita, itulah kabar baik bagi kita, bahwa bukannya sekedar berpihak kepada kita, tetapi Dia akan menjadi milik kita. Allah yang tak dapat disentuh, saudara, Allah yang jauh itu telah menjadi manusia, yang tadinya kita menjadi musuh Allah, tetapi telah menjadi manusia dan diam di antara kita, sekarang dikatakan menjadi milik kita dan ada bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya Paulus menjelaskan siapakah yang dapat melawan kita. Ini berbicara, saudara, bahwa kalau kita sudah ada bersama dengan Kristus, kalau Yesus ada bersama dengan kita, kalau Yesus menjadi milik kita, saudara, bukan berarti tidak ada perlawanan dalam kehidupan kita, saudara. Menjalani kehidupan ini, saudara, jangan lupa bahwa ada kuasa-kuasa di luar sana, ada iblis di sana, ada setan di sana, sebab saudara yang hanya mendakwa, menfitnah kita, saudara. Tetapi jangan takut bahwa ada Allah menjadi milik kepunyaan kita. Tapi saudara, kalau firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa Tuhan ada untuk kita, Tuhan ada menjadi milik kepunyaan kita, bukankah saya mau katakan kepada kita, tidak ada satupun yang kita takutkan di dunia ini, termasuk hari ini virus corona. Kalau Tuhan sudah mati bagi kita, Dia memberikan nyawanya bagi kita, Dia memberikan tubuhnya bagi kita, darahnya dicurahkan untuk kita, saudara. Masakan virus corona kita takut dan kita beranggapan Tuhan tidak ada? Dia tetap ada bersama dengan kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela
kita. Oh, luar biasa saudara. Bukan hanya sekedar untuk kita, tetapi dalam firman ini dijelaskan bahwa dia bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah menjadi pembela bagi kita. Dan ini berlaku saudara bukan hanya saat ini, bahkan ketika nanti saudara ketika penghakiman, bahwa ketika iblis setan mendakwa kita, Yesus ada membela kebenaran kita. Luar biasa. Sungguh luar biasa saudara. Kasih-Nya berkuasa atas dakwaan saudara. Fitnah dan dakwaan tidak bisa mengalahkan kita karena Allah ada untuk saya dan Bapak Saudara sekalian. Jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh pengharapan kepadanya. Dunia boleh takut, dunia boleh gentar, dunia boleh mengalami tekanan, tetapi saya mau katakan, selama masih ada Tuhan di dalam rumah tangga, selama masih ada Tuhan di dalam kehidupanmu, selama masih ada Tuhan di dalam pekerjaanmu, selama masih ada Tuhan di dalam studimu, selama masih ada Tuhan di segala aspek kehidupanmu, jangan pernah takut. Waspada, ya, tetapi takut berlebihan, jangan. Kenapa? Karena ada Tuhan bersama dengan kita. Yang kedua Bapak Saudara, kasih yang teruji itu Bapak Saudara. Yang kedua kita melihat di ayat 35 sampai 37 Bapak Saudara, bahwa kasih-Nya itu berkuasa atas penderitaan. Waktu kami ikut seminar Bapak Saudara, ketakutan-ketakutan yang dialami manusia saat ini Bapak Saudara adalah satu penderitaan, kedua adalah kematian. Dan ini dijelaskan saudara di ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ini menjelaskan kepada saudara bahwa mengikut Tuhan, mengikut Kristus, ini pasti kita hadapi saudara. Bukan berarti kalau kita sudah mengikut Tuhan bahwa kita tidak mengalami ini. Tetapi ada satu jaminan akan ada kabar baik yang saya mau katakan kepada kita pada pagi hari ini. Bahwa dengan segala semuanya ini, kasih Kristus tetap ada dalam kehidupan kita. Bahwa kasih-Nya itu berkuasa atas penderitaan kita. Bahwa sehebat apapun penderitaan, sehebat apapun yang akan kita alami, itu tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Kristus. Dijelaskan saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan. Penindasan berbicara tentang sebuah penderitaan yang akan kita alami. Mungkin itu sakit penyakit saudara, mungkin itu kita difitnah oleh orang lain, itu dari luar saudara yang akan mengancam kehidupan kita. Tetapi hal itu tidak akan membuat kasih Kristus akan berhenti dalam kehidupan kita. Apalagi saudara mengenai kesesakan, ini berbicara tentang kesengsaraan yang kita alami. Ini berbicara tentang apa yang kita alami, kesedihan, kepedihan, keputusasaan, kekecewaan. Itu semua tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Penganiayaan saudara, kalau kita melihat, tidak sedikit anak Tuhan yang mengalami aniaya. Hanya karena ketaatan, karena iman di dalam Kristus. Tetapi itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ya, tidak dapat memisahkan. Nah, berita baik inilah yang akan kita bagikan kepada orang lain saudara. Itulah sebabnya saya sering menghimbau, baik itu Gembala Sidang Pendeta Emmanuel dan beberapa yang lain, kita terus menghimbau bahwa kabar baik ini kita harus memberitakan kepada mereka. Mereka terima puji Tuhan, tidak terima, tidak masalah juga. Ya. Karena ada pepatah mengatakan, kalau kita ditolak, dukun bertindak. Kalau Injil ditolak, maut yang akan bertindak. Ya. Jangan takut. Nyatakanlah kebenaran Kristus. Penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Kalau saat ini saudara kita mengalami tekanan karena virus corona,
Saudara, saya mau katakan, itu tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Yohanes 10 ayat 28 dikatakan, aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan tidak ada satupun yang dapat merebut mereka di dalam tanganku. Ini Tuhan yang berfirman, saudara, bukan saya. Bahwa kalau Tuhan sudah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita, saudara, apapun yang terjadi, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita. Tidak ada satupun yang dapat merebut kita dari tangan Allah. Mungkin kita mengalami kesakitan. Mungkin kita mengalami penganiayaan. Mungkin kita mengalami kesengsaraan. Mungkin kita mengalami tekanan karena virus corona. Dunia boleh takut, tetapi kita harus memiliki keyakinan bahwa tubuh jasmani ini itu akan berakhir. Tetapi kita memiliki kepastian keselamatan bahwa di dalam Yesus ada kepastian keselamatan, dan kasih-Nya itu tidak akan pernah lepas dari kita, tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kita, tidak akan pernah terpisahkan dari kehidupan kita. Artinya apa? Kasih Allah itu kekal. Kalau saya melihat di sini, Bapak Saudara, kata memisahkan ini, saudara, lebih kepada menceraikan. Artinya apa, saudara? Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam momen apapun, Bapak Saudara, baik itu keadaannya sukar atau enggak, tidak ada yang dapat menceraikan kita dari kasih Allah. Yang terakhir, Bapak Saudara, saya berharap Bapak Saudara masih bertahan, walaupun tidak dalam gedung gereja, tetapi ini udah berakhir, Bapak Saudara. Poin ketiga, ya, ini ada menjadi sukacita bagi kita, kabar baiknya, karena udah masuk poin ketiga. Yang ketiga, Bapak Saudara, kasih-Nya berkuasa atas maut. Di ayat 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Sekali lagi, saudara, ini menunjukkan bahwa iman kita, ketaatan kita kepada Tuhan, itulah yang membuat kita yang terus dianiaya. Bapak Saudara, ayat 37 sangat menarik. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya menanalogikan seperti begini, saudara. Kenapa kita dikatakan lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Kristus? Saudara, kalau Bapak Saudara memperhatikan, Bapak Saudara tahu tentang petinju yang terkenal dulu, yaitu Mike Tyson. Ya. Ketika dia bertanding, Bapak Saudara, dia menang dan dia dapat piala sabuk juara. Ketika dia turun, istrinya datang berkata, I love you. Maka piala yang diberikan langsung diserahkan semuanya kepada istrinya. Yang berdarah-darah Mike Tyson, tetapi yang menikmati hasil adalah istrinya. Sama sepertinya, saudara, bahwa Yesus berdarah-darah untuk kita. Yesus dicambuk untuk kita, saudara. Yesus dianiaya untuk kita. Yesus disalib untuk kita. Yesus mati untuk kita. Tetapi kita mengalami keselamatan. Kita diberikan kepastian karena Kristus. Makanya tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dan ini juga berbicara, Bapak Saudara, bahwa kalau Kristus sudah mengalami semuanya itu, dan pada akhirnya Dia mengalami kemenangan. Dan kalau kita pengikut Kristus, saudara, bahwa semua hal yang dari atas tadi kalau kita mengalami juga, saudara. Tetapi jangan lupa bahwa Allah yang menyertai kita kalau kita dapat melewati semuanya ini. Dan kita akan mengalami kemenangan di dalam Kristus. 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah
yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Saudara, sekali lagi dikatakan di sini, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup. Ini berbicara saudara, mau berbicara tentang kematian. Bahkan kematian sekalipun saudara yang akan mengancam nyawa kita, bahwa kasih Allah itu tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan kita. Begitu dalamnya, begitu kuatnya, begitu besarnya, begitu permanennya kasih Allah dalam kehidupan saudara, maut sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Bahkan selanjutnya dikatakan bahwa saudara, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ini berbicara tentang waktu bapak saudara. Mungkin waktu yang akan lama. Dan penderitaan itu akan terus berlanjut bapak saudara. Tetapi kasih Allah pun juga akan terus senantiasa ada bersama dalam kehidupan saya dan bapak saudara. Artinya bapak saudara, bahwa kasih Kristus itu tidak pernah terhenti dan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Makanya dikatakan baik sekarang maupun yang akan datang, berbicara suatu waktu yang tidak pernah berhenti. Tetapi kasih Allah juga tidak akan berhenti ada dalam kehidupan kita. Atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, atau satu makhluk yang lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Ini menarik saudara, ketika Paulus menjelaskan kepada kita baik yang ada di atas maupun yang di bawah. Saya melihat arti yang begitu luar biasa Bapak Saudara. Yang ada di bawah ini saudara berbicara tentang sebuah lembah kekelaman. Ingat Bapak Saudara, ketika Daud di dalam pasal 23 ayat 4 dikatakan apa? Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut sebab engkau besertaku. Demikian juga dikatakan di sini Bapak Saudara, baik yang ada di atas maupun yang di bawah. Artinya Bapak Saudara, kekelaman sekalipun, dunia orang mati pun, kita sampai di situ saudara, tetapi kasih Allah senantiasa ada dalam kehidupanku dan kehidupan saudara. Dan baik makhluk-makhluk apapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Menarik Bapak Saudara, bahwa kasih yang teruji itu, kasihnya berkuasa atas dakwaan apapun, termasuk dakwaan iblis. Kenapa? Karena Yesus ada menjadi pembela bagi kita. Kasihnya berkuasa atas penderitaan, kesengsaraan apapun yang kita alami. Oleh karenanya saudara, jangan pernah takut untuk menghadapi virus corona ini. Jangan pernah meminta Tuhan untuk kita tidak mengalami, tetapi minta Tuhan kekuatan, minta Tuhan pertolongan untuk dapat melalui semuanya ini. Dan kasih Allah, kasihnya itu berkuasa atas maut. Saya menghimbau kepada Bapak Saudara sekalian, selain daripada kita mentaati Tuhan, kita beriman, kita tetap teguh di dalam Tuhan, maka kita juga harus taat sama pemerintah sebagai bentuk partisipasi kita untuk menolong dan membantu pemerintah. Untuk kita tidak keluar rumah kalau tidak urgent sekali. Mari kita mengisolasikan diri di dalam rumah. Mari kita berada di dalam rumah supaya kita tidak terkena dan kita juga tidak menyebarkan virus corona ini. Kalau kita dikatakan orang beriman, mari kita taat sama pemerintah. Artinya saudara, iman dan hikmat harus berjalan beriringan. Ya. Saudara, kalau kita mengalami saat ini, bukan berarti kasih Tuhan berhenti dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami tekanan saat ini melalui virus corona, bukan berarti Tuhan tidak ada. Kita ingat tentang kehidupan Ayub. Tuhan izinkan itu terjadi karena ada maksud dan tujuan Tuhan di dalamnya. Dan saudara, kalau baca di ayat sebelumnya dikatakan apa?
Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Semoga ini menjadi momen bagi kita untuk terus lebih dekat dengan Tuhan, untuk lebih mengasihi Tuhan, dan menjadi momen bagi kita kepada setiap para kepala keluarga untuk boleh berfungsi sebagai imam di dalam keluarga, untuk membawa keluargamu berpengalaman dengan Tuhan, untuk membawa keluargamu untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau selama ini kita belum berfungsi, ayo melalui momen ini, mari kita menunjukkan bahwa kita imam dalam keluarga. Mari kita belajar menjadi imam dalam keluarga. Saudara, ada satu pujian sebagai respon kita pada pagi hari ini. Sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kita akan menyanyikan bersama-sama lagu ini, bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparan, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Bapa, bahwa kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, bahwa kasih-Mu sudah terbukti dalam kehidupan kami ketika Engkau datang menjadi manusia. Engkau mati bagi kami, Engkau memberikan hidup yang kekal bagi kami, Engkau membenarkan kami, menebus kami, dan menjamin kepastian keselamatan kepada kami. Dan setiap kami yang hidup di dalam Kristus, bahwa ada kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami, menuntun kami, memampukan kami untuk boleh hidup dalam kasih Kristus. Dan kasih Kristus sudah terwujud dalam kehidupan kami. Walaupun ada banyak dakwaan, baik
terhadap manusia maupun iblis yang mendakwa kami, tetapi ada kasih Allah yang senantiasa ada bersama dengan kami, menjadi pembela bagi kami. Bahwa kasih itu juga berkuasa atas penderitaan kami, atas kesengsaraan kami, atas apapun yang kami alami. Mungkin sakit penyakit, mungkin penganiayaan, mungkin penderitaan, mungkin itu pergumulan yang hebat, bahkan virus corona saat ini. Bahwa kasih-Mu tidak pernah dapat memisahkan kami atas apapun yang terjadi. Kasih-Mu ada dalam kehidupan kami. Bahkan kasih-Mu itu berkuasa atas maut, Tuhan. Bagi yang ada maupun sekarang, bagi yang ada maupun yang akan datang. Tidak pernah berhenti penderitaan itu, tetapi kasih-Mu tetap ada dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami berada di dalam kekelaman sekalipun, kasih-Mu tetap ada dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Kasih-Mu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu, dan kasih-Mu itu tidak pernah terlepas dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, kasih-Mu senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, luar biasa saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya sangat menguatkan dan memberkati kita. Kasih Kristus menjamin setiap kita orang percaya boleh mengalami kemenangan. Amin. 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 Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mohon perhatian bagi seluruh sidang jemaat, dikarenakan ibadah kita secara live, maka bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan, Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening gereja, ya dengan nomor rekening gereja yang ada di dalam bawah ini, dengan nomor account ya di Bank BCA, accountnya 855 509 9670 atas nama Pendeta Immanuel Ragiono dan Lorencia Agnes. Jika jemaat tidak sempat untuk mentransfer, dapat dikumpulkan ya setiap keluarga, kemudian ditaruh di amplop dan diserahkan kepada bendahara gereja, kepada saudari Heni. Kemudian ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan kepada seluruh sidang jemaat, ya. Diberitahukan kepada seluruh sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang bahwa berkaitan dengan himbauan Presiden RI dan maklumat dari Kapolri, kemudian dari Badan Pengurus Nasional Gabungan Gereja Baptis Indonesia dan dari Departemen Agama Republik Indonesia untuk mengantisipasi tertularnya virus satu dengan yang lain, maka dimohon masyarakat untuk tidak mengadakan pertemuan-pertemuan yang sifatnya berkelompok, bergerombol, dan pertemuan-pertemuan besar. Nah, oleh karenanya maka ibadah Minggu masih belum bisa kita adakan, dan seluruh rangkaian kegiatan seperti WBI, PBI, Usinda, Persekutuan Doa Rabu, kelas SAP, Doa Fajar, PKMB, PRBI, OKB dan lain sebagainya untuk sementara diliburkan. Kemudian Gembala Sidang mengimbau kepada seluruh sidang jemaat untuk tidak cemas, untuk tidak takut, tenang, ya. Tenang, dan mari kita mengikuti peraturan pemerintah untuk
sementara waktu tinggal di rumah dengan keluarga dan tidak bergerombol, tidak berkelompok supaya tidak tertular ataupun tidak menularkan kepada yang lain. Kemudian ibadah minggu depan pada tanggal 5 April kita masih tetap ibadah secara live dan Bapak Ibu sekalian di rumah dengan keluarga untuk mengikuti ibadah. Lalu warta berikutnya yaitu Paskah tanggal 12, Paskah sekolah minggu, tanggal 12 April itu ditiadakan. Kemudian dimohon untuk seluruh sidang jemaat mengikuti doa secara serentak seluruh sidang jemaat yang sudah dimulai dalam minggu ini, dan pokok-pokok doa akan dikirim lewat grup. Doa kita akan kita adakan secara serentak bersama-sama setiap hari pada pukul 9 malam atau pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita terus bersekutu, berdoa secara bersama-sama, membaca firman Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Gembala sidang dan segenap jemaat mengucapkan selamat kepada anggota gereja yang berulang tahun dalam minggu ini. Pada tanggal 30 Maret 2020, Saudari Margareta. Pada tanggal 4 April, Ibu Abigail S. Supartini. Doa kami kiranya saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu ini diberkati Tuhan, panjang umur dan tetap sehat. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama untuk tunduk kepala dan berdoa. Dan kita akan menerima doa berkat. Bapa kami dalam surga, pada kesempatan pagi ini kami mengucap syukur karena Tuhan boleh mengizinkan kami beribadah bersama-sama dengan keluarga kami. Kami menyerahkan Tuhan Yesus seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah mereka memperoleh berkat melalui ibadah pagi hari ini. Dan kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya Tuhan memberkati mereka, memelihara dan menuntun mereka, agar mereka boleh mengalami damai sejahtera oleh karena penyertaan-Mu. Kami mendoakan untuk seluruh sidang jemaat yang memiliki pekerjaan, mengelola usaha, membuka toko, punya studio, punya bengkel, punya warung, dan rumah makan. Apapun bentuknya, biarlah Tuhan mencurahkan berkat bagi mereka, agar mereka tidak kehilangan berkat-Mu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pikiran dan hatimu. Terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian beraktivitas dari hari ke hari. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk berkat-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Praise the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul,
like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.